Video ini telah terdaftar di Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HKI. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu radiologi forensik. Masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya radiologi dengan dunia forensik? Nah, di era modern ini, pencitraan seperti CT scan, MRI, odontologi, serta X-ray bukan cuma dipakai untuk diagnosis penyakit nih, tapi juga dapat mengungkap penyebab kematian atau mengidentifikasi korban, bahkan dapat membantu dalam kasus-kasus kriminal. Jadi, gimana sih sebenarnya cara kerja radiologi forensik dan seberapa penting perannya? Radiologi forensik merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang berperan dalam pemeriksaan yang membantu mengidentifikasi jenazah melalui pencitraan postmortem seperti kerangka, tengkorak, dan gigi. Perbandingan citra postmortem dan antemortem menjadi kunci dalam kasus jenazah yang sulit dikenali secara visual. Radiologi forensik memiliki peran yang cukup penting dalam investigasi kematian. Dengan pencitraan seperti CT scan, MRI, odontologi, serta X-ray, kita dapat mencocokkan citra postmortem dan antemortem untuk identifikasi, menganalisis trauma seperti patah tulang atau luka tembak, hingga mendeteksi benda asing di tubuh korban. Selain itu, radiologi juga memberikan bukti secara visual yang objektif untuk kepentingan hukum. Teknologi pencitraan terus berkembang loh. Sekarang ada CT scan dan MRI postmortem yang bisa membuat rekonstruksi 3D untuk analisis lebih detail. Ada juga virtopsi, yaitu autopsi virtual yang lebih minim tindakan invasif. Bahkan sekarang kecerdasan buatan dan pencitraan dual energy CT makin meningkatkan akurasi dalam identifikasi dan analisis cedera. Radiologi forensik sudah ada sejak awal abad ke-20 loh. Awalnya dipakai untuk mencari patah tulang, peluru, atau benda asing di dalam tubuh korban. Bahkan sinar X pernah dipakai untuk mengidentifikasi jenazah tokoh sejarah seperti Raja Tutankhamun. Seiring waktu, teknologi semakin canggih loh, dari X-ray biasa berkembang menjadi CT scan yang bisa membuat pemetaan 3D atau 3 dimensi, sampai MRI yang dapat melihat jaringan lunak tanpa pembedahan. Sekarang ada juga radiografi digital, rekonstruksi 3D, bahkan virtopsi alias autopsi virtual. Yang lebih keren lagi, kecerdasan buatan AI dan machine learning mulai dipakai untuk analisis pola cedera dan identifikasi korban secara otomatis. CT scan sangat berguna untuk mendeteksi patah tulang, luka tembak, ataupun cedera akibat benda tumpul. Selain itu, CT scan dapat mengungkap perdarahan otak, stroke, ataupun masalah jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak pada seseorang. Kemudian, terkait MRI lebih detail dalam melihat cedera otak dan sistem saraf, seperti perdarahan kecil ataupun kerusakan akibat kekurangan oksigen. Jadi, sangat berguna untuk mendeteksi tanda-tanda pencekikan, shaken baby syndrome, ataupun luka akibat kekerasan fisik yang tidak terlihat dari luar. X-ray forensik memiliki banyak peran penting. Kita dapat melihat patah tulang dan cedera akibat kekerasan, mendeteksi peluru atau benda asing di dalam tubuh, serta mengungkap tanda-tanda pencekikan lewat fraktur tulang hyoid. Dalam kasus keracunan ataupun overdosis, X-ray dapat menunjukkan logam berat atau kapsul obat. Juga dapat berguna untuk mengidentifikasi korban dari impun atau bentuk tulang yang unik. X-ray dapat membantu membedakan kematian yang alami ataupun trauma. Terakhir, ada odontogram yang berfokus pada gigi dan rahang. Ini bisa membantu mengidentifikasi korban dari catatan giginya, mendeteksi fraktur rahang, gigi yang hilang akibat kekerasan, atau bahkan adanya racun yang tertinggal di dalam rongga mulut. Jadi, manfaat radiologi forensik yang pertama adalah untuk mengidentifikasi korban menggunakan pencitraan seperti MRI, CT scan, odontologi, maupun sinar X-ray yang dapat membantu mengenali korban melalui tulang, gigi, maupun implan medis. Kita dapat melihat fraktur, perdarahan, maupun cedera organ yang tidak dapat terlihat dari luar. Dan yang ketiga, yang terakhir, aman dan efisien karena tindakannya sebagian besar adalah non-invasif, minimal risiko infeksi, dan hasilnya dapat didokumentasikan sebagai bukti hukum. Identifikasi korban. Yang pertama adalah mengidentifikasi secara primer. Kita dapat mencocokkan struktur gigi, tulang, implan medis, bahkan sinus dan pola vaskular. Yang kedua adalah identifikasi secara sekunder. Selain fraktur lama, kelainan tulang, kita dapat mendeteksi prostetik, hasil bedah, maupun tato dalam jaringan. Kemudian selanjutnya, kasus trauma dan kekerasan. Yang pertama, trauma ataupun kekerasan akibat luka tembak. Kita dapat mencari lokasi proyektil, jalur peluru, dan membedakan luka masuk maupun keluar. Kemudian cedera tumpul. Kita dapat menunjukkan pola khas fraktur, misalnya ring fraktur, jika terdapat korban jatuh dari sebuah ketinggian. Kemudian adalah strangulasi. Kita dapat melihat perdarahan di leher, dan fraktur tulang hyoid adalah tanda khas dari pencekikan. Radiologi dalam kasus keracunan, perubahan organ akibat adanya toksin. Misalnya, terdapat pembengkakan otak pada keracunan karbonmonoksida, zat tertentu dalam tubuh. Radiografi dapat mendeteksi adanya logam berat atau partikel toksik yang terdeposit di organ tertentu. Radiologi dalam kasus penusukan dan skeletisasi. Evaluasi sisa kerangka dengan CT scan dapat membantu dalam proses rekonstruksi forensik wajah dan alam, dan analisis trauma yang masih tersisa di tulang. Analisis usia, jenis kelamin, dan penyebab kematian. Tangan dalam radiologi forensik yang pertama adalah interpretasi citra. Artefak postmortem dapat menyerupai penyakit yang dapat menyulitkan analisis. Yang kedua adalah ketersediaan dan biaya. Teknologi pencitraan canggih semakin mahal dan terbatas. Ketiga, cedera antemortem versus postmortem dapat sulit dibedakan tanpa data klinis dan otopsi. Yang keempat, analisis jaringan lunak. Beberapa kasus memerlukan pemeriksaan histopatologi. Yang keempat, standarisasi. Belum ada protokol baku untuk interpretasi. Naskah
dan MRI. CT dan MRI 3 dimensi memungkinkan rekonstruksi wajah lebih akurat berguna untuk identifikasi korban saat data antemortem terbatas. 3. Kolaborasi forensik dan radiologi dapat mempercepat analisis penyebab kematian dan mendorong standar pencitraan postmortem yang lebih terstruktur. Peran dan masa depan radiologi forensik. Alat penting dalam investigasi dapat membantu mengidentifikasi korban dan analisis penyebab kematian serta dapat mendeteksi trauma atau benda asing tanpa prosedur invasif. Kombinasi dengan autopsi konvensional dapat membuat radiologi melengkapi autopsi tradisional dalam visualisasi struktur internal, meningkatkan akurasi investigasi forensik, dan perkembangan teknologi seperti AI, pencitraan tiga dimensi, dan BMCDA dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pemeriksaan. Sementara kolaborasi forensik dan radiolog dapat berkembang menghadapi tantangan modern. Sementara kolaborasi forensik, radiologi terus berkembang menghadapi tantangan modern. Radiologi forensik terus berinovasi dan berperan krusial dalam investigasi medis serta hukum. Jadi, kesimpulannya adalah radiologi forensik menjadi alat bantu utama dalam investigasi kematian, identifikasi korban, dan analisis trauma. Dengan CT scan dan MRI, kita dapat melihat luka dalam tanpa harus melakukan pembedahan secara langsung.